Waalaikumsalam, Tullah, marhaba, تفضل يا شيخ تفضل marhaba, marhaba. Fadal, fadal. خذ من Fadal. Ini majelis majelis utang, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Utang apa, Ustaz? Utang kan orang umroh atau haji tapi dia punya utang. Itu. Bagaimana ini antara umroh sama bayar utang? Itu. Jadi ada jawaban ini. Antum baru datang, Ustaz Anas dulu. Ya, saya melihat ada satu simpul hukum yang penting untuk diangkat dalam kasus ini, yaitu bahwasanya kalau kita mengambil pendapat umroh itu wajib, ya, kita juga harus ingat bahwasanya wajib ini tidak untuk semua orang, tapi untuk mereka yang mampu. Ya. Sebagaimana haji juga wajib bagi mereka yang mampu. Gitu. Maka tentunya kalau dia masih punya tanggungan, kalau utangnya lebih banyak dari hartanya, sehingga dia tidak punya dana yang cukup untuk haji atau umroh, maka berarti haji dan umroh ini tidak wajib atas dia. Gitu. Ini satu poin yang penting untuk kita catat juga dalam pertanyaan ini. Ya. Kemudian yang kedua, utang itu boleh. Gitu. Nah kalau seseorang utang untuk ibadah, ya ini lebih boleh berarti untuk maslahat jelas ibadah, ya, untuk menggugurkan sebuah kewajiban yang ada di pundaknya. Meskipun dalam kondisi itu dia belum wajib misalnya. Nah, tentunya itu dibolehkan, tapi tentunya dengan catatan yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, ketika dia yakin atau dia merasa dia punya prediksi, punya perhitungan, dia akan bisa membayarnya sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada kreditur, maka ya tentunya itu baik gitu loh. Masalahnya adalah ketika dia tidak punya likuiditas, dia tidak punya kemampuan untuk melunasi hutangnya tersebut, tidak punya pendapatan yang cukup, maka akhirnya umrah dan haji dalam keadaan berhutang itu akhirnya menjadi takalluf yang dilarang dalam agama, Ustaz. Berarti jatuhnya dia nggak wajib haji dan nggak wajib umrah. Iya, pada dasarnya jika dia punya tanggungan utang kan nggak wajib jadi. Ya bayar utang dulu. Ya. Ustaz Arifin mungkin ada pandangan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Utang itu dalam hal ini ada dua hal, Ustaz, ya. Dua model utang. Utang yang sudah tetap dan lain, berhutang untuk berhaji dan berumroh. Ya. Sehingga dua masalah ini harus dipisah menurut saya. Kalau hutang yang karena untuk kebutuhan pengobatan, itu konsumtif lah. Konsumtif, ya. Ya. Kemudian dia pengen haji dan umroh. Maka tentu dalam kondisi semacam ini, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa lebih baik dahulukan bayar hutang. Karena bayar hutang itu wajib. Dan itu berkaitan dengan hak sesama manusia yang itu lebih didahulukan dibanding menunaikan hak Allah SWT yang secara teori fikih itu mabniun alal musyahah, alat musamaha. Alias Allah toleransi. Allah itu Ghafurur Rahim. Sedangkan hak sesama manusia itu al musyahah. Manusia idealnya tidak akan merelakan. Musamaha. Tidak akan musamah, tidak musyahah, justru menuntut gitu. Itu kasus pertama. Orang yang sudah punya hutang dan belum mampu bayar karena memang tidak punya aset, tidak punya penghasilan, atau punya aset namun terbatas, penghasilan terbatas, hanya cukup untuk bayar hutang, maka harus didahulukan bayar hutang dulu. Tetapi pada kasus kedua, maaf sebelumnya, kasus pertama pun juga harus dirinci antara den yang sudah hal dan yang sudah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Kredit, orang kredit. Nah, kalau utang kredit itu berarti sudah jatuh tempo karena dia harus cicil setiap bulan. Ada utang yang memang belum jatuh tempo mungkin masih setahun 2 tahun yang akan datang gitu. Bukan misalnya. Kredit ya? Bukan kredit. Memang hutang paham. Berjangka. Hutangnya dibayarnya sekali bayar di misalnya 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang memang gitu, misalnya gitu. Ya maka di sini masih ada ruang untuk kita diskusi. Bisa jadi penghasilan dia setahun 2 tahun mungkin cukup untuk berhaji dan tidak mengganggu pelunasan hutang. Tapi ketika
sudah jatuh tempo atau mungkin temponya itu sudah sangat mepet, sehingga penghasilan dia mungkin selama sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ke depan ini tidak cukup untuk melakukan dua-duanya, haji dan bayar utang, ya tentu harus diprioritaskan hutang, karena itu sudah fardu ain atas dia. Sekarang masyarakat kita ini kan mungkin dikit-dikit ngeredit Ustaz. Sedangkan dia keinginan untuk umroh. Ya. Nah ini apakah masuk antara mereka yang punya likuiditas dengan yang nggak punya? Ya itu kondisional, artinya tidak semua orang itu sama ya. Ada orang yang memang penghasilannya besar. Ada orang yang penghasilannya terbatas. Hanya gaji saja. Kalaupun ada sampingan itu pun Senin Kemis, misalnya kadang ada, kadang tidak ada. Maka dalam kondisi seperti ini ya harusnya prioritas bayar utang. Karena ada satu ancaman, man akhadha amwalan nas yuridu ada Allah anhu. Siapapun yang mengambil harta orang baik dengan cara berutang, meminjam atau yang lain, dan dia punya kesungguh-sungguhan untuk mengembalikan, bayar, maka Allah akan mudahkan, Allah akan bantu. Tapi orang yang akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, ada indikasi bahwa dia akan merusak, tidak mengembalikan, tidak membayar. Salah satu indikasinya adalah ketika dia berutang di luar kapasitasnya, utang sangat besar, kapasitasnya rendah, atau jatuh temponya sangat pendek, padahal dia tidak, dia prediksi kemungkinan besarnya tidak akan mampu. Itu termasuk kategori dia sengaja ingin merusak harta orang. Allah atlafahullah, Allah akan binasakan dia. Berarti kalau dia punya kelapangan untuk bayar, walaupun kredit, mampulah, istilahnya gampang untuk bayar lah. Dan enteng. di pola hidup masyarakat sekarang memang sudah terpola untuk kredit. Dia punya penghasilan besar, pedagang, beli mobil pun kredit. Karena dia terdoktrin kenapa dibayarkan tunai, sebetulnya dia bisa tunai. Tapi terobsesi, uangnya kan bisa diputar dulu Pak, bisa mendapatkan keuntungan kayak gitu. Bukannya dia tidak mampu. Saat itu boleh dia berangkat. Kalau memang haji kondisi seperti itu ya tidak masalah, karena memang belum jatuh tempo, ataupun kalau jatuh tempo kecil dari penghasilan dia gitu. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak punya uang untuk berhaji, berhutang untuk bisa berhaji. Bukan dia sudah berutang, dia berutang agar bisa haji. Sekarang banyak travel yang mengatakan berangkat dulu, bayar nanti belakang, kayak gitu. Atau dia berutang ke saudara, ke siapapun untuk bisa berhaji, misalnya gitu. Karena kalau haji reguler kan masa tunggunya lama, gitu. Dia akhirnya pakai haji plus agar bisa segera berangkat gitu dengan haji furoda atau yang lainnya. Maka kalau memang kembali kepada tadi, dia punya keyakinan dan didukung dengan data fakta bahwa dia bisa melunasi, maka tidak masalah. Karena haji itu layanan, yang dibeli itu bukan hajinya tapi layanannya. Tiketing, akomodasi, bimbingan, handling dan sebagainya, itu yang dibeli, dan itu masuk dalam ranah bisnis ya. Boleh kita berutang, dibayari dulu berhaji dengan nilai yang disepakati. Karena ada nilai tiketing, ada nilai handling, ada nilai akomodasi dan lain sebagainya. Kamu berangkat, saya layani semuanya dengan nilai sekian rupiah. Asalkan tidak ada denda keterlambatan, maka secara prinsip fikih insya Allah tidak masalah. Tapi ketika secara kalkulasi sebetulnya penghasilan dia itu cepet, pas-pasan, atau apalagi dia tidak punya aset yang bisa untuk jaminan, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk takalluf, memaksakan diri melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Alhamdulillah. Padahal prinsip dalam Islam, dalam ibadah secara umum ataupun yang lain, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian itu mengerjakan amalan yang kalian itu kuasa mengerjakannya, mampu melakukan, baik secara finansial, secara fisik, mental dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita menunaikan ibadah justru menelantarkan sesuatu yang sudah jelas-jelas wajib, nafkah keluarga, kemudian ya tentang kecukupan diri kita sendiri, dan mungkin kewajiban-kewajiban yang lebih urgent, lebih penting dibanding itu. Clear, alhamdulillah, jelas. Barakallahu fiik. Apa izin dari yang ngutangi, Ustaz? Nah, ya itu kan? Kalau dari yang ngutangi, saya mau haji dulu, mau saya tunda, itu berarti kan masuk dalam kategori sebetulnya belum jatuh tempo, karena berarti ada penundaan, ada. Kalau sudah jatuh tempo minta izin dan dikasih izin, ya sama, berarti diizinkan untuk ditunda, akhirnya
masuk dalam kategori sebetulnya belum jatuh tempo. Jatuh tempo tapi diizinkan berarti kan ada penundaan, ada penangguhan. Karena prinsipnya hak manusia itu adalah mabniun alal idzin war ridha. Kalau pemilik hak merelakan, ya alhamdulillah. Atau bahkan bisa jadi ya sudahlah, kamu tidak usah bayar utang. Ya itu sudah di luar kajian fikih. Dalam kajian fikih biasanya defaultnya itu tidak izin, tidak rela gitu. Defaultnya gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik.